Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik serta kondisi iklim tropis menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta gempa bumi. Pada tahun 2025, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang cukup besar akibat dari hujan ekstrim. Bencana ini menyebabkan ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, serta menimbulkan berbagai korban jiwa dan pengungsian dalam jumlah besar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana alam bukan hanya menimbulkan karena kerugian fisik, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko ekonomi, sosial, dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko agar dampak bencana dapat diminimalkan. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana konsep manajemen risiko diterapkan dalam bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada tahun 2025, khususnya terkait risiko fraud, risk dan return, risiko asuransi, risiko perbankan, teknik manajemen risiko, dan risiko likuiditas. Pentingnya manajemen risiko dalam bencana alam. Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Dalam kondisi bencana, manajemen risiko menjadi sangat penting karena keputusan harus diambil secara cepat, tepat, dan berbasis prioritas. Tanpa manajemen risiko yang baik, penanganan bencana dapat mengalami keterlambatan, pemborosan sumber daya, serta ketidaktepatan sasaran bantuan. Selain itu, manajemen risiko membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi, keuangan, serta sosial selama masa kritis akibat bencana. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang sangat baik sangat menentukan keberhasilan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan suatu pihak dalam menyediakan dana tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam kondisi bencana alam, risiko likuiditas dapat dialami oleh pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, maupun pelaku usaha. Kebutuhan dana yang besar dan mendesak untuk evakuasi, bantuan logistik, serta memperbaiki infrastruktur memerlukan persediaan dana yang cukup. Jika risiko likuiditas tidak dikelola dengan baik, maka penanggulangan bencana dapat terhambat dan memperparah dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perencanaan dana darurat dan penanggulangan keuangan yang baik sangat penting dalam menghadapi bencana. Selanjutnya itu ada risiko fraud. Risiko fraud yaitu risiko terjadinya kecurangan atau tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Dalam kondisi bencana alam ini, risiko fraud cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh situasi darurat, pengawasan yang melemah, serta besarnya dana bantuan yang disalurkan dalam waktu singkat. Pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, berbagai bentuk risiko fraud dapat muncul, seperti penyelewengan dana, bantuan, distribusi logistik yang tidak tepat sasaran, manipulasi data korban, serta penyalahgunaan bantuan oleh oknum tertentu. Jika risiko fraud tidak dikelola dengan baik, maka bantuan yang seharusnya diterima oleh korban bencana tidak sampai secara optimal. Hal ini dapat memperoleh penderitaan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penyaluran bantuan. Oleh karena itu, pengendalian internal transparan serta pengawasan yang ketat sangat diperlukan dalam penanganan bencana untuk meminimalkan risiko fraud. Selanjutnya, risiko asuransi. Risiko asuransi berkaitan dengan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga, termasuk bencana alam. Dalam bencana banjir dan longsor, banyak masyarakat kehilangan rumah, aset, dan sumber penghasilan. Tanpa perlindungan asuransi, seluruh kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban. Asuransi bencana dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi beban kerugian finansial, melainkan mekanisme
iklim, korban dapat memperoleh dana untuk memperbaiki rumah atau memulai kembali usahanya. Namun, tingkat kesadarannya masyarakat terhadap asuransi bencana di Indonesia masih tergolong rendah. Karena itu diperlukan edukasi dan peran aktif pemerintah serta lembaga keuangan untuk meningkatkan perlindungan risiko melalui asuransi. Selanjutnya kita masuk ke dalam risiko perbankan. Bencana alam juga berdampak langsung terhadap risiko perbankan. Risiko perbankan yang muncul akibat bencana antara lain risiko kredit dan risiko operasional. Setelah bencana terjadi, banyak debitur yang kehilangan sumber pendapatan sehingga tidak mampu membayar cicilan pinjamannya. Kondisi ini meningkatkan risiko kredit macet bagi bank. Selain itu, kerusakan infrastruktur dan kantor layanan perbankan juga dapat mengganggu operasional bank di wilayah terdampak. Untuk mengelola risiko tersebut, perbankan biasanya melakukan restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran, serta kebijakan khusus bagi nasabah terdampak banjir. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, analisis dampak risiko. Dampak terhadap masyarakat, risiko bisa muncul dalam bentuk kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ancaman kesehatan dan lingkungan. Semua ini menurunkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat. Selanjutnya, dampak terhadap UMKM. UMKM seringkali paling rentan risiko finansial seperti penurunan penjualan atau kesulitan akses modal dalam menghambat pertumbuhan. Risiko operasional, misalnya gangguan rantai pasokan, jumlah juga bisa membuat biaya produksi meningkat. Dan jangan lupa, risiko reputasi dapat membuat pelanggan kehilangan kepercayaan. Selanjutnya, dampak terhadap kepercayaan publik. Ketika risiko tidak dikendali dengan baik, publik bisa kehilangan kepercayaan pada institusi, pemerintah, dan perusahaan. Krisis kepercayaan ini bisa berlangsung lama dan sulit dipulihkan. Selanjutnya itu ada teknik penajaman risiko. Kita dapat mengelola risiko dengan cara yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur risiko. Kita mulai dengan mengenali risiko melalui analisis SWOT, risk mapping, atau risk register. Setelah itu, risiko diukur berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Yang kedua, ada mitigasi risiko, yaitu mengurangi dampak risiko. Caranya bisa dengan strategi preventif seperti SOP dan pelatihan, atau strategi kolektif seperti rencana darurat dan recovery plan. Yang ketiga, ada transfer risiko, yaitu tidak semua risiko harus ditanggung sendiri. Kita bisa mentransfer risiko melalui asuransi, kontrak kerjasama, atau outsourcing. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi, yaitu risiko harus dipantau secara berkala. Audit risiko, indikator risiko utama, dan evaluasi efektif. Mitigasi menjadi bagian penting agar manajemen risiko tetap relevan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan berbagai risiko keuangan dan ekonomi, seperti risiko likuiditas, risiko fraud, risiko asuransi, dan risiko perbankan. Dampak risiko tersebut dirasakan secara luas oleh masyarakat, pelaku UMKM, serta berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, mitigasi, transfer risiko, serta monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dalam penanganan bencana ini.
dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama itu, pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi banjir melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua, transparansi dan pengawasan pengelolaan dana bantuan harus ditingkatkan untuk mencegah risiko fraud. Yang ketiga, perluasan akses asuransi bencana bagi masyarakat dan UMKM sebagai bentuk transfer risiko. Yang keempat, perbankan diharapkan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak bencana. Dan terakhir, pemerintah perlu memastikan kesediaan dana darurat untuk mengurangi risiko likuiditas saat bencana terjadi. Jadi, pesan reflektifnya yaitu manajemen risiko seringkali dianggap sebagai angka di atas kertas atau tabel probabilitas dalam ruang kelas. Namun di Tanah Andalas, dari puing-puing Aceh hingga pesisir Sumatera Barat, kita belajar bahwa manajemen risiko adalah tentang kemanusiaan. Tahun 2005 mengingatkan kita tidak bisa menjinakkan alam, tapi kita bisa menjinakkan ketidakpastian. Risiko murni yang kita bahas di bangku kuliah adalah nyata. Ia menghancurkan harta dan mengancam nyawa. Namun, ketangguhan adalah pilihan yang kita buat setiap hari melalui persiapan yang matang. Setiap kebijakan mitigasi yang kita ambil, setiap polis asuransi yang kita tanda tangani, dan setiap audit dana bantuan yang kita lakukan adalah janji kita kepada generasi yang akan datang. Bahwa meskipun bumi berguncang, fondasi masa depan kita tidak akan ikut runtuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!